ingin menjadikan pemisahan ini, sempat kita tidak dapat murid Oh, 1 tahun, karena wah itu menarik juga tuh Pak. dapat murid 1 tahun itu karena kita ya syaratnya hasil musyawarah kita ya, Iya. pengurus, bahwa yang mau boleh mondok, yang mau masuk sekolah kita harus mondok. Heeh, heeh. Ternyata setelah kita berlakukan begitu, tidak ada anak yang mau Masuk sekolah karena sekolah. syaratnya harus mondok. Iya, iya. Hanya 2-3 orang yang mau. Dan Mm-mm, karena hanya mm. 2-3 orang ya kita suruh cari pondok yang lain saja. Tahun berikutnya kita agak longgar sedikit. Iya, Nah, iya. yang putrinya harus mondok, yang putranya boleh pulang pergi. Yang mondok boleh, yang pulang pergi boleh. Akhirnya Oh, dapatlah kita murid itu tahun SMP-nya. kedua berarti Pak ya? Itu tahun-tahun keempat kelima lah, untuk SMP-nya. Iya. Itu gimana Pak perasaan Bapak pas menerapkan satu sistem, ternyata tidak ada masuk 1 tahun. Itu bagaimana Bapak memanage Yang jelas mental saya kawan-kawan itu? waktu itu mendapat teguran terutama dari dinas pendidikan, bukan nggak teguran apalah ya, buat aturan Masukkan lah berarti Pak ya. masukan ya, jangan terlalu keras misalkan. Mm-mm, Dan itulah mungkin konsekuensi, alhamdulillah ya mm-mm. kita kasih penjelasan begini keadaan sesungguhnya, keinginan kita, Iya, alhamdulillah diterima. Dan alhamdulillah tahun keduanya kita agak lentur. iya, iya Sehingga betul. boleh masuk ke pondok yang putra, Mm-mm. dengan syarat yang putra boleh pulang pergi, yang mondok Betul. disilakan, yang putri tetap harus mondok. Mm-mm, Begitu. yang putri tetap Tahun semangat. ketiga seperti itu, tahun keempat kelima alhamdulillah. Nah ini tahun yang berikutnya ini yang bukan saya lagi ya, Pak Mm-mm, Haji Effendi mm-mm. menerapkan bahwa putra putri harus mondok. Alhamdulillah sampai sekarang ya, karena kita terapkannya, awalnya kita terapkan begitu, Mm-mm. putra putri harus mondok. Alhamdulillah sekarang sudah terwujud putra putri mondok. Jadi kita untuk kelas 1 ini tidak menerima yang siswa yang pulang pergi lagi. Nah, Mm-mm. seperti itu. Ya apalagi di era COVID sekarang Iya, ini iya. saya pikir pendidikan yang paling efektif ya pesantren ini. Iya, iya. Itu Pak, awal-awal mulai mencari murid itu bagaimana Pak ceritanya tuh? Ya, kalau awal mula kita mencari murid pertama dari ya silaturahmi ya, Silaturahmi. silaturahmi, dari mulut ke mulut lah ceritanya kan. Mm, mm, mm. Nah, kemudian ada juga kita tugaskan teman-teman itu ke daerah, 1 hari Oh, kadang ke kecamatan Matan Hilir Utara, iya, satu iya. hari ke Kembang Titi, ke Sungai Melayu dan lain sebagainya. Kita bagi kawan-kawan untuk sosialisasi. Nah, Mm-mm. ya pada waktu itu mungkin orang masih belum melihat ya. Nah, Betul. tapi setelah 2 tahun, 3 tahun berjalan, ada 1-2 santri kita yang dari sana ikut, kemudian pulang ada perubahan, nah, mulai mereka tertarik. Alhamdulillah, nah, mereka Iya juga sampai sudah sekarang antusias ya. alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah. Pak. Eh, pada masa mulai menerapkan peraturan baru tadi yang menetap di pesantren, Mm. kan kata Bapak tadi kan sempat 1 tahun tidak Iya, ada murid. Itu bagaimana Pak proses babak keduanya itu untuk cari muridnya itu? ya kita tetap melaksanakan sosialisasi tersebut. Mm-mm. Nah, itu tadi dengan cara tadi ya Oh ya hasil evaluasi ya, evaluasi kita tuh kita mengevaluasi, sosialisasikan sosialisasikan juga ke lagi ke masyarakat. masyarakat. Yang jelas kita tidak ketat lagi, tidak terlalu ketat. Jadi yang Mm-mm. putra boleh pulang pergi. Tapi alhamdulillah yang putra ada yang mondok, ada juga pulang pergi. Yang putri juga sudah mulai Mm-mm. mondok gitu kan. Mondok. Sampailah sekarang Sampai sekarang sudah bisa membakukan aturan aturan. tersebut. Berarti Pak, Bapak memperjuangkan aturan itu yang harus mondok itu Ya, berapa tahun Pak itu? ya itu kurang lebih 3 atau 4 tahun lah. Ya, karena Tiga empat selama ini tahun. kita masih terima yang putra Ya, pulang pergi boleh. uh, Nah, tapi tahun ini alhamdulillah ya. bisa kita terapkan karena kita sudah punya akses ya di luar daerah. Oh, anak-anak ini insya Allah akan masuk ke pondok kita. Mm-mm. Jadi kita eh, berharap memang untuk tahun ini tidak menerima lagi anak yang mondok tapi
dia tidak belajar, bisa pulang pergi lagi. Oh, tidak Nah, menerima anak yang pulang pergi. iya, Berarti memperjuangkan sebuah ide ya, itu butuh 3 sampai 4 4 tahun. tahun. Ya, Padahal sudah punya tim, Pak. iya, betul. Belum lagi memperjuangkan yang lain. Ya, betul. Cerita unik yang lain, Pak. Misalnya itu saya kemarin sempat dengar waktu pas ada sosialisasi itu, daerah di sini kan awalnya hutan. Iya, iya, betul. Biasanya kan kalau saya ingat ya, kalau kayak di Bangil, Darul Rawat Dawa, atau pondok-pondok besar lainnya itu, biasanya dipilih itu memang tempat-tempat yang angker. Akar, ya. Baik angker secara sosial, biasanya angker secara mistis juga. Iya, iya, betul. Ada nggak Pak cerita-cerita itu, Pak? Di sini awal-awalnya ya dulu yang membuka di sini ya Ustadz Muhammad Sobar ya, yang Ustadz Muhammad dikirim Sobar. dari Balikpapan itu. Mm-mm. Awal-awal santri di situ memang beliau itu sering kalau sholat itu sholat malam ya. Iya, sholat malam. Sholat malam itu tidak di rumah tapi di luar di lapangan gitu. Sehingga ingin mencoba untuk sedikit membuang radius yang tidak enak itu kan. Nah, sehingga sempat saja bawa santri sholatnya di jembatan. Di jembatan kita mau masuk pondok ini kan ada jembatan. Iya, iya. Nah, jadi seringkali beliau itu sholat di atas jembatan itu. Karena kata orang dia di bawah jembatan itu di sungai itu juga dulu buaya juga ada dibilang kan. Apalagi yang jin-jin itu kelihatan merah-merah matanya tuh. Serius, Pak. Jadi beliau itu ya mungkin ya punya sedikit kelebihan lah ya, Iya, bisa betul, betul. ya pelan-pelan beliau pindahkan katanya, dipindahkan itu yang angker-angker itu dipindahkan ke tempat lain. Pindahkan kemana itu? Ke tempat Yang prostitusi lainnya. yang jelas dipindahkan ke tempat alam dia yang mungkin tidak sering dijamah oleh manusia lah, jelas seperti itu. Yang kalau yang tadi itu yang istilahnya tempatnya angker-angker. Karena di sini masih banyak pohon-pohon kata orang ya, bahasa kita pohon beringin ya. Kalau orang kampung ini bilang itu pohon apa namanya? Kayu are. Nah, kayu are itu memang tempatnya jin itu bersembunyi di situ. Tinggal di situ. Banyak ini. Di pinggir sungai ini masih ada. Kemudian di belakang itu masih banyak itu pohon kayu are itu. Tempat memang kata orang tempat jin bertendang. Wah, sangar sekali Pak, tempat jin bertendang. Nah, Iya. Tapi sekarang udah enggak ada lagi Pak ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita ya kalau saya berapa tahun di sini ya bukan kita mengingat, tapi memang alhamdulillah untuk hal seperti itu kita alhamdulillah. Karena kita ya selain juga seperti itu, kita juga di pondok itu dibiasakan untuk doa pagi, doa sore, doa malam. Sehingga ya mungkin karena sering kita baca itu ya mungkin tersendirinya dia akan menyingkir sendiri. Gitu. Oke. Insya Allah Pak ya. Wah, kita udah banyak nih kita bahasnya sejarah. Terus ini Pak, impian pendiri-pendiri pesantren ini kira-kira apa Pak untuk Ketapang inilah? Ya, impiannya ke depan bahwa pondok kita ini juga menjadikan bagian pilihan daripada masyarakat yang menjadi unggulan dan bisa juga keinginan kita supaya pondok ini maju sampai kalau sekarang kan dari TK, SD, SMP, SMA sudah mulai bahkan kita ingin menjadikan tempat ini menjadi ada perguruan tingginya. Amin. Nah, sehingga tolong bantu amin teman-teman. Amin ya. Sehingga nanti kalau sudah lahir perguruan tingginya, perguruan tingginya itu nanti akan dakwah meluaskan melalui ya ilmu yang mereka dapatkan di pondok ini, sehingga dakwah kita ini betul-betul memang dirasakan masyarakat bukan hanya di sini saja, tapi masyarakat yang lebih luas. Seperti itu. Impian Bapak sendiri kalau untuk pesantren ini harapannya 10 tahun kemudian itu selain universitas apa lagi Pak? Ya, impian saya selain universitas di sini juga menjadi basis ekonomi. Ya. Iya, oh betul Pak. Ya, basis ekonomi lahan karena kita kan luas. Hidayatullah itu ya kalau kita awal-awalnya itu penambah dari sosial, kemudian pendidikan, ya gerakannya, kemudian dakwah, kemudian ekonomi.
Nah, Mm-mm. sekarang ini kan sosial sudah berjalan, kemudian Ya, pendidikan juga di seluruh Indonesia sudah berjalan. sudah berjalan. Dakwah juga melalui ormasnya yang lansing itu tahun 2000, Ya. Hidayatullah menyatakan dirinya sebagai ormas. Mm-mm. Nah, bagian dari ormas ini tugas mereka adalah dakwah. Mm-mm. Nah, setelah ormas ini berjalan nanti kita akan membangun ekonomi. Nah, Ekonomi. ekonomi juga sedang kita galakkan ini. Bahkan nanti kita yang berikutnya membangun tidak ekonomi lagi, tapi baik itu kesehatan dan lain Mm-mm. sebagainya. Nah, ya harapan kita untuk khusus Ketapang ini ya 10 tahun ke depan ya perguruan tinggi bisa, kemudian Ekonomi. membangun ekonomi juga Ekonomi juga, terbangun betul. sehingga memang perputaran daripada roda ekonomi, Mm-mm. santri, kemudian pengasuh, kemudian masyarakat ini nampak di pondok ini. Nah, Iya, kita iya. harapkan seperti itu. Nah, Mm-mm. Wow, itu akan seru sekali, Pak. Saya optimis, Pak, hmm, melihat lahan kita yang luar biasa ini, Pak. betul, betul. Kita garap buat pertanian. Waduh, itu keren. Semoga, Pak, ya, mudah-mudahan dengan doa kita sama-sama, doa Ya. Bapak, pondok kita ini bisa berjalan dengan Amin, amin, sukses amin, ke amin ya Allah. depannya. Amin. Terus, Pak, hal yang masih menjadi keresahan Bapak dalam dinamika kepesantrenan ini, Ya, kira-kira ada nggak? ya pasti ada keresahan kita terutama kita selain ini berjalan, baik itu sosial sudah berjalan, kemudian pendidikan juga sudah jalan, kemudian dakwah juga kita sudah mulai kita galakkan, sehingga yang keresahan kita ke depan itu bagaimana eh, kita ini mempunyai manajemen yang baik, Iya, iya, ya iya. baik itu dari tingkat ya, pengelola, Heeh, kemudian penanggung jawab, heeh, heeh. kemudian pakai sampai level yang melaksanakan tugas ini. Betul, betul. Sehingga kalau manajemen ini sudah baik, kemudian aturan yang sudah baik, Heeh, sehingga tidak ada baik yang di atas maupun di bawah semuanya berjalan. heeh, heeh. Nah, ini yang kita harapkan itu ke depan seperti itu. Sehingga ya dari kecil mungkin nampak itu tidak nampak, tapi kalau udah besar, kalau manajemen ini tidak kita perbaiki dengan lebih baik, Betul, maka ini akan menjadi masalah yang besar nanti. betul, betul. Ibarat kata orang di luarnya bagus tapi di dalamnya enggak Heeh. bagus. Nah, tapi bagaimana? Di luar bagus tapi begitu lihat manajemennya Di dalamnya, juga bagus sehingga ritme kalau seandainya ada pergantian-pergantian itu ya gampang sekali karena sudah bisa dipertanggungjawabkan. iya, iya, Nah, iya. harap kita seperti itu. Yang kedua, memang yang harus dipermantap juga garis komando, Heeh. ketaatan. Nah, karena Betul, betul. salah satu eh, yang menjadi hidayatullah ini juga bisa bertahan, salah satu adalah eh, santri-santrinya itu kita inginkan sami'na wa ta'na. Nah, Heeh. sami'na wa ta'na dalam artian ya taat kepada pemimpin selama pemimpin ini memang mengarahkan hal-hal yang baik. Betul. Sehingga apapun yang terjadi ya kalau memang itu kita ditugaskan kita laksanakan karena memang ada juga pengurus-pengurus kita, pengasuh-pengasuh kita daerah yang lain memerlukan tuh kita pindahkan. Heeh. Sehingga ketika dia dipindahkan mudah-mudahan tidak mempengaruhi perubahan perpindahan itu. Betul, Bahkan yang betul. dipindah juga logowo untuk menerima. Ini yang harapan kita ke depan seperti itu. Wah, ini menarik ini, Karena Pak. itu tadi hidayatullah itu memang bisa dimutasi. Iya, Nah, seperti itu. tentang pendidikan sami'na wa ta'na ini, Hmm. Pak. Kan di era sekarang ini serba individual, Ya, serba pengen instan, semua bisa dikerjakan sendiri. ya, Bagaimana Hidayatullah menghadapi eh, pola sosial yang seperti ini? Kan karena tentunya kan eh, konsumennya Hidayatullah atau calon peserta didik hmm, Hidayatullah tentu kan dari rumah tangga masyarakat di luar yang tentunya memiliki karakter yang ya. berbeda-beda. Jadi kurikulum atau cara mendidik untuk konsep sami'na wa ata'na itu Hmm, apa itu Pak rahasianya sehingga saya menarik tadi Bapak bicara tentang mutasi tadi. ya, ya. Padahal dipikir mungkin dari segi gaji
biasa Ya, mungkin, ya. tapi bagaimana bisa mendidik bisa sami'na wa ata'na. Ya memang Hidayatullah ini ada seluruh Indonesia karena salah satunya adalah Samina Watona. Mhm, Dari almarhum pendiri Hidayatullah, Kiai Haji Ustadz Abdullah Said Allahyarham, mhm, beliau eh, kader yang terbaik itulah ketika ditugaskan mereka tidak akan menolak. Nah, itu kader yang terbaik itu. kader Nah, yang terbaik. pekerjaan yang besar Iya, selain itu adalah penugasan, menerima tugas. mhm mhm mhm. Nah, kita juga berawal dari itu juga karena kita juga dididik ya, untuk belajar samina wa ta'na kepada atasan, Mhm, kepada pimpinan ya kita juga untuk mencoba. Nah, bagaimana trik-trik kita khususnya di Detullah Ketapang ini bisa ada mutasi semacamnya. Ya mhm, kalau khusus untuk santri ya mereka kita ya dari SMP, setelah SMP kita tawarkan kepada orang tuanya ya ke mhm, SMA. Nah, SMA kita sudah ada. Nah, setelah tamat SMA kita tawarkan lagi kuliah. mhm. Kuliah di mana? Terserah. Kalau kita kan sudah banyak perguruan tinggi kita nih. Iya iya. Nah, baik itu di Batam, di Jakarta, di Surabaya, kemudian di Balikpapan, Iya iya di iya. Malang dan sebagainya. Nah, mereka tinggal pilih mau kemana. Mau jadi Mhm. guru di Surabaya, Iya iya. mau jadi guru kelas di Batam. Mhm mhm mhm. Nah, kau menjadi pendakwah di Balikpapan. Iya iya Nah, iya. kalau mau jadi ahli ekonomi di Jakarta. Nah, sehingga Mhm. mereka kita pilih, ada yang mau, kita kirim mereka. Oh, berarti kalau boleh saya tangkap nih, Pak, itu kita menjadi pendukung di awal, Ya, mendukung mereka. Ada beasiswa juga nggak, Pak, biasanya, Pak? beasiswa. Oh, itu beasiswa? Rata-rata yang kita kirim beasiswa. Oh, Paling iya yang iya iya kita iya. siapkan biaya berangkat aja. Sampai Mhm. di sana memang kita beasiswa rata-rata disubsidi oleh Iya iya. yang namanya eh, Badan Amil Zakat Nasional Hidayatullah namanya BMH. Nah, mereka juga Oh, mensubsidi itu betul tadi. betul betul. Yang mereka kuliah kemudian tetap perguruan tinggi perlu biaya. Mhm Tapi mhm. dia disubsidi oleh BMH itu. BMH. Lembaga Amil Zakat Nasional Hidayatullah. Ya, itu masuk Salah akal satu. sih, Pak. Jadi selain menyiapkan materi Hmm. atau misalnya konsep yang ingin Ya, diterapkan, jadi lembaga ini menjadi pensupport juga. iya, Oh, jadi istilahnya anak-anak tuh datang ke sini bawa badan, bawa taat, Pak ya. iya. Masya Allah Tuh. sekali. Jadi setelah mereka tamat kuliah, Iya iya. eh, sekarang kita ada penugasan. Mhm mhm. Nah, 1 tahun, 2 tahun dioper lagi tuh ke daerah-daerah yang bukan kembali ke kita. Iya iya. Kadang dari kita, misal kita kirim ya 10 orang, nanti dari 10 orang ini Mhm. dikirim ke daerah lain. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke cabang Hidayatullah Balikpapan dan sebagainya. Setelah mereka tugas 2 tahun, ditarik lagi dulu. Setelah ditarik, Mhm. tinggal dikembalikan lagi kita seperti itu. Nah, Mhm. itu salah satu kita untuk trik-trik bagaimana mereka begitu karena kuliahnya kita biayain, Mhm. ya MUU-nya ya harus Iya. siap setelah kuliah ditugaskan setahun atau 2 tahun ke daerah-daerah. Betul betul Nah, betul. selama mereka itu udah bertugas, kita tawarkan lagi, gimana mau nikah tidak? Waduh. Nah, oh kalau mau nikah ya dengan sama-sama santri, akhirnya ya mereka juga sama-sama tugas di daerah itu. Ya, akhirnya sampai dari santri, kemudian kuliah, sampai menikah, mereka tetap mengabdi di pondok. Betul. Oh, Itu. jadi ini bisa dibilang rahasia dapur Berasal dari Hidayatullah. Hidayatullah, yang bagaimana dia Iya, kadernya kader di-cover dari awal. bisa, iya, Di-cover dari disebar awal, kemana-mana gitu kan, heeh, selain diberi doktrin, hmm, diberi tugas, difasilitasi. fasilitasi. Wah, jadi ini berpeluang juga bagi teman-teman di luar sana Iya, yang sekiranya, tidak memiliki kemampuan dalam menuntut ilmu dari segi ekonomi, ya, tinggal bawa modal taat, taat, ya Pak, siap belajar, siap belajar, uh-uh, bawa badan, bawa badan, ya kita berprestasi, kita kasih rekomendasi berangkat mau kuliah di mana, dah udah berangkat. berangkat. Masya Allah Hmm. sekali Pak. Oke, wah tidak terasa Pak, kita udah hampir lama Ya, sekali ini. sebenarnya banyak mau kita ceritakan cuma ya Iya, mungkin tidak cukup time, mungkin kita lanjutkan iya di kapan-kapan video gitu yang kan. selanjutnya. Ya, Jadi terima kasih buat ya, Pak Sarba ini makasih banyak ini atas atas waktunya. ya, sama-sama. Semoga video pertama ini menjadi video pembuka yang lainnya.
dan memberikan suksesan baru bagi channel Hidayatullah Ketapang. Amin amin ya. Amin amin. Dan bagi teman-teman jangan lupa dukung kita, like, komen, dan subscribe. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.